Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lupa mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa berupa kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan PJJ PKK kelas 12. Salam salawat selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya. Bentar, ada trouble. Tes, bisa didengar? Tes, bisa didengar dulu? Halo? Halo, sampun bisa Pak? Oh, bisa nggih. Mari kita lanjutkan untuk materi kali ini tentang penerapan proses perakitan. Tapi sebelumnya untuk anak-anakku sekalian, nanti PTS jadwalnya untuk kelas 3 mulai tanggal berapa ya, 29-an. Okay. Minggu depan buat kelas 1 dan kelas 2, minggu depannya lagi kelas 3 dan kelas 4. Kelas 4-nya 4 yang tekstil ya. Mari kita mulai untuk materi kali ini. Kepada Mas Duindra, materinya silahkan disampaikan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Langsung saja, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan materi tentang menerapkan proses perakitan. Kita masih dalam kompetensi dasar, yaitu menerapkan metode perakitan produksi barang atau jasa. Lalu langsung saja, yang pertama adalah proses perakitan. Proses perakitan sendiri seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, adalah merupakan suatu rangkaian dari suatu proses produksi yang menjadikan bahan mentah menjadi hasil yang yang mempunyai nilai jual. Ada banyak kaidah-kaidah yang terdapat dalam proses perakitan sendiri. Salah satunya adalah proses perakitan harus mengikuti standar operasi prosedur. Apa sih sebenarnya standar operasi prosedur itu sendiri? Standar operasi prosedur adalah sebuah rincian yang berisi instruksi tertulis tentang cara melakukan kegiatan rutin. Dan biasanya standar operasi prosedur itu berfokus pada apa dan bagaimana suatu hal harus dikerjakan. Mengapa sih kita sebenarnya membutuhkan standar operasi prosedur? Ada banyak manfaat dari standar operasi prosedur itu sendiri. Yang beberapanya adalah, yang pertama, mencapai efektivitas, kualitas, dan keseragaman antara pekerja. Lalu yang kedua, mengurangi terjadinya kesalahan persepsi karena sudah ada standar atau langkah-langkah yang diterapkan dalam suatu proses tersebut. Jadi semua sudah tertulis dengan jelas, tidak ada kesalahpahaman gitu. Lalu yang ketiga, mengurangi terjadinya kecelakaan kerja, apalagi dalam suatu proses perakitan yang menggunakan alat berat atau mesin-mesin yang jika tidak ada aturan-aturan sebelumnya, itu dapat meningkatkan resiko kecelakaan kerja. Jadi maka kenapa diadakan SOP ini sendiri, itu untuk salah satunya untuk mengurangi terjadinya kecelakaan kerja.
Lalu yang terakhir adalah memberikan konsistensi. Maksudnya konsistensi ini sendiri yaitu hasil yang diberikan yaitu konsisten atau selalu sama dalam mulai dari awal sampai akhir. Jadi tidak ada perbedaan dari produk yang dihasilkan di awal maupun sampai yang nanti-nantinya gitu. Jadi itu beberapa manfaat dari standar operasi prosedur. Lalu selanjutnya adalah ini salah satu contoh dari standar operasi prosedur di sebuah perusahaan yang di dalamnya itu tercantum tujuan, lalu alat dan bahan, lalu pihak-pihak mana saja yang terkait yang akan menjalankan SOP ini sendiri, lalu terdapat dokumen yang digunakan. Lalu ada prosedur pelaksanaan juga, yaitu yang isinya adalah langkah-langkah dari proses tersebut. Misalkan yang pertama mencuci tangan, lalu menghidupkan langkah-langkah menghidupkan mesinnya bagaimana, dan sampai proses akhir sampai menjadi bahan jadi gitu. Lalu yang terdapat rencana dan jadwal produksi. Maka dari situ mengapa kita harus membutuhkan SOP, karena di dalam SOP itu terdapat rencana dan jadwal produksi tersebut yang harus kita ikuti dalam suatu proses produksi. Lalu selanjutnya ada prosesnya, proses atau langkah-langkahnya tadi, yaitu ada proses produksi, inspeksi produk sampai produk jadi. Lalu ada laporan proses produksi sampai adanya proses akuntansi biaya. Jadi semua sudah terperinci di dalam SOP ini sendiri. Nah, itu tadi untuk contoh dari SOP itu sendiri. Lalu bagaimana tata cara membuat SOP? Dalam sebuah sumber yang saya baca, terdapat beberapa langkah untuk membuat standar operasi prosedur. Tahap yang pertama adalah persiapan. Persiapan ini sendiri yang awalnya itu untuk menentukan bagian-bagian apa saja yang akan dibuatkan standar operasi prosedur. Misalkan bisa di bagian perakitan, bisa dari pengumpulan alat dan bahan, sampai proses evaluasi dan sebagainya terdapat di persiapan. Lalu yang kedua adalah menentukan kebutuhan. Menentukan kebutuhan ini sendiri itu apa saja sih langkah-langkah yang terdapat dalam setiap bagian-bagian itu sendiri. Yang seperti saya sebutkan tadi, misalkan dalam suatu di bagian perakitan terdapat memasukkan alat dan bahan, menghidupkan mesin sampai prosesnya sampai menjadi hasil. Lalu pengembangan informasi. Pengembangan informasi adalah setelah kita menentukan kebutuhan tadi, selanjutnya kita mencari tahu lagi apa saja yang mungkin bisa terjadi dalam di dalam bagian tersebut yang mungkin bisa tidak terduga gitu. Lalu yang selanjutnya adalah integrasi manajemen, yang dimana itu adalah bagian dari penerapan dari standar operasi prosedur. Termasuk di dalamnya itu memberi pelatihan kepada karyawan-karyawan atau bisa diterapkan pada diri sendiri. Lalu selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi. Tentu saja semua proses atau semua bagian produksi itu tentu saja harus ada monitoring dan evaluasinya untuk menentukan kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam suatu proses.
Mungkin cukup sekian materi dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari kalian. Oh iya, untuk penugasan kemarin masih ada yang belum mengumpulkan ya, sepertinya. Dan terima kasih untuk yang sudah mengumpulkan dengan tepat waktu. Saya sangat menghargainya. Dan mungkin yang belum mengumpulkan segera saja karena portal masih saya buka. Mungkin untuk besok bisa terakhir dikumpulkan ya. Mungkin ada pertanyaan tentang tugasnya atau materinya. Sambil menunggu yang kalian bertanya atau mau melakukan cross check tugas. Ini yang sudah hadir 55 anak. Ini langsung saya download lagi, bisa kalian lihat. Terus berikutnya, tolong tugas itu segera biar kita bisa memetakan mana yang web, mana yang desktop, maupun aplikasi yang lain. Yang pertama itu. Kedua kalinya, biar sama-sama kalian nyaman juga, kita juga nyaman, karena nilai akan diperlukan waktu kalian nanti nilai PTS. Jadi nilai PTS itu tidak hanya nilai PTS saja, tapi nanti nilai harian. Kita nggak ada ulangan dulu, nggak ada ulangan harian, tapi yang penting tugas kalian selesaikan. Begitu, ada pertanyaan, monggo dipertanyakan dulu yang belum jelas. Pak, permisi izin bertanya. Oke. Izin bertanya Pak Teguh. Ayo. Nanti apa nggak pelajaran Pak? Kan pemilihan ketua OSIS. Untuk KBM tetap dilakukan sesuai jam. Karena kalian pemilihan OSIS kan hanya mungkin mengisi angket kan hanya 1 menit nggak nyampe. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Ini tadi teman-teman banyak yang salah itu gimana Pak? Kan udah masuk sama linknya tapi tiba-tiba nggak connect sama linknya panjenengan. Jadi ada grupnya kelas RPL gitu tapi nggak ada apa-apanya, mukanya nggak ada, terus nggak ada suaranya gitu. Otomatis itu mungkin jaringan mereka. Yang jelas ini kan kamu bisa masuk ya, ini yang jelasnya ada 55 anak bisa masuk. Ya nanti kamu cek aja pakai linknya mereka. Kalau tidak bisa masuk, otomatis kan internet mereka. Mungkin hanya chat mungkin tidak bisa masuk. Mulai Kan lagi kalian ya, Pak. kemarin kan ada yang sudah saya share tentang penggunaan itu. Ya kalau yang Telkomsel Rp10 untuk telekonferensi itu bisa dipakai. Ngaten nggih. Tri Pak kartunya Pak. Oh ya, Tri kan ada toh kemarin sudah saya share toh caranya. Kalau nggak salah beli itu Pak. Hah? Beli itu. Lah iya, beli bener. Beli kan hanya berapa rupiah untuk berapa giga kan lebih mirip gitu loh. Yang Tri sama aja Pak itu Pak. Masa? Ya ganti, suruh ganti Telkomsel. Telkomsel. Siap. Ya udah intinya berusaha dulu nanti dikasih screenshotnya. Kalau memang gagal screenshotnya seperti apa? Ngaten nggih. Terus Siap. untuk absensi online Excel jangan lupa. Waduh. Jangan jadwal jam 8 kalian ngisi jam 12. Tapi ditulis jam 8. Nanti bermasalah lagi. Antara kolom A dengan kolom Z itu kan ada beda toh. Itu ya. Untuk materi selanjutnya bisa kita lewat WAG, bukan lewat Vicon. Terima kasih. Mari kita tutup Vicon kali ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam buat keluarga. Jaga kesehatan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.